Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, sebelum kita memulai pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin, marilah kita bersama-sama bertawassul, semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin wa nahusu khususan muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa jami'i syekhina wa masyayikh syekhina ila hadrati Simbah Hudari, Simbah Abdurrahman Hudari, Simbah Ahmad Muhammad Hudari. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa nawaqiduhu tayakkunu huruji syai'in. Wa nawaqiduhu utawi pira-pira perkara kang ngrusakake wudu iku tayakkunu huruji syai'in, yakin metune suwiji-wiji, min ahadi sabi layil hayyi, saking salah sijine dalan lorone wong kang urip, walau basuron senajan loro basur, wa zawalu aklin lan ilange akal, ilange kesadaran, la binaumi mumakinin, ora sebab turune wong kang netepaken, maka adahu ing bokonge qaid utawa bokonge syahs, wa masu farji adamiyen nan demek farjine adami, bibat nikafin kelawan batine epe-epe, wa talaki basyaratai dzakarin lan tetemune kulit lorone wong lanang, wa unsalan wong wadon, biki barin sartane sifat gede, la ma'a mahromiyatin ora sartane sifat mahram, wala yartafi'ulan ora ilang apa yakinu wudu'in, yakin wudu, au hadasin utawa hadas, bidzanni diddihi kelawan nyono suwali'e wudu'in au hadasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu huruju syai'in min ahadi sabilayil hayyi walau basura. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Keterangan dalam kitab ini dijelaskan bahwa sebab-sebab yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama adalah yakin keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan keluarnya najis dari orang yang masih hidup, walaupun perkara yang keluar adalah penyakit
basur atau bawasir. Jadi sesuatu yang keluar baik berupa benda atau angin, basah atau kering, dari salah satu dua jalan, baik kubul atau dubur, dari orang yang masih hidup, itu dapat membatalkan wudu. Dalam kitab ini dijelaskan yang dimaksud dengan orang yang hidup yaitu mengecualikan mayit. Maka ketika mayit sudah dimandikan, sudah kita wudoni, kok keluar sesuatu, itu tidak membatalkan wudunya. Hanya kita diwajibkan menghilangkan najis yang keluar dari kedua jalan tersebut. Wa zawalu aklin la binaumi mumakkinin maq'adahu. Perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Maksudnya adalah hilangnya kesadaran. Ini bisa disebabkan karena mabuk atau gila atau epilepsi, atau juga disebabkan karena tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Jadi orang yang hilang kesadaran karena tidur ini sesuai hadis Nabi, faman nama falyatawaddo, barang siapa tidur maka berwudulah. Tidur di sini beda dengan mengantuk, dan ini tidak membatalkan wudu ketika orang itu memang belum hilang kesadarannya. Jadi kalau orang mengantuk itu orang yang dalam posisi masih bisa mendengarkan orang yang berbincang-bincang yang ada di sampingnya, itu namanya mengantuk. Tapi kalau dia sudah tidak bisa atau tidak mengetahui dengan sekelilingnya, maka itu dinamakan sudah tidur. Dan dalam hal ini tidur yang menetapkan kedua pantatnya di tempat duduknya ini, walaupun ia bersandar pada suatu benda, sekira benda tersebut hilang maka ia akan ambruk, ini tidak apa-apa. Atau walaupun ia tidur dengan posisi memeluk lutut, sedang di antara tempat duduk dan menetapnya tidak ada renggangan, itu juga tidak membatalkan wudu. Wa massu farji adamiyyin bi batni kafin. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan manusia atau tempat terpotongnya, walaupun milik mayit atau anak kecil, baik kemaluan tersebut kelamin atau anus, masih menempel atau sudah terputus, kecuali kalau anggota yang terputus di saat hitam. Maka menyentuh kemaluan ini bisa membatalkan wudu walaupun milik mayit atau milik anak kecil. Ini perlu diperhatikan ketika bagi ibu-ibu mempunyai anak kecil, terus anak kecilnya minta pipis dan nyewoi anaknya menyentuh kemaluannya, ini membatalkan wudu. Dan menyentuh bisa membatalkan wudu itu ketika menggunakan bagian telapak tangan. Telapak tangan yaitu batnur rohataini wa batnul asobi'i wal munharif ilaihima inda tibagihima ma'ayasiri tahamulin duna ru'usil asobi. Yang dimaksud batinnya telapak tangan adalah ketika kita
menempelkan bagian putih dari tangan kita yang satu dengan yang lainnya, yang bisa menempel dan tidak kelihatan, itu namanya batin kedua telapak tangan. Tetapi selain itu namanya bukan batin telapak tangan. Wa talaki basyaratai dzakarin wa unsa. Dan yang keempat adalah bertemunya kulit lelaki dan perempuan walaupun dengan tanpa syahwat, dan walaupun salah satunya dipaksa atau mayit umpamanya, itu bisa membatalkan wudu. Tetapi ketika bersentuhan dengan mayit, itu yang batal yang hidup, yang mayitnya tidak batal. Yang dimaksud kulit, bertemunya kulit itu selain rambut, gigi, dan kuku. Jadi kalau bersentuhannya itu bagian kukunya, itu tidak membatalkan wudu. Dan bersentuhan itu bikibarin, bersertaan keduanya telah dewasa, maka tidak membatalkan bersentuhan lawan jenis ketika salah satunya adalah masih kecil. Alasannya karena lintifa'i madinatis syahwah, karena di situ tidak ada praduga timbulnya syahwat. Nah, yang dimaksud dengan anak kecil adalah anak yang belum menimbulkan nafsu secara umumnya. Jadi hitungannya itu adalah anak tersebut sudah nyahwati atau belum. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 7 tahun anak batali, ada yang mengatakan, salah satu ulama mengatakan 5 tahun. Kita bersentuhan dengan anak kecil 5 tahun itu sudah batali. Dan yang perlu kita pahami adalah standarnya adalah anak tersebut sudah menimbulkan nafsu atau belum. Dan di sini membatalkan itu lama mahromiyatin, tidak batal bertemunya kulit yang diantara keduanya terdapat sifat mahram, baik sebab jalur keturunan atau tunggal persusuan atau karena jalur pernikahan. Alasannya apa? Karena tidak adanya kecurigaan timbulnya syahwat. Jadi ketika kita bersalaman atau bersentuhan dengan orang yang masih satu mahram, umpamanya kalau laki-laki dengan ibunya, dengan neneknya, dengan budinya, bule, anak perempuan atau keponaan perempuan, cucu perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Atau juga karena tunggal persusuan, sama-sama menyusu pada perempuan, sehingga anaknya perempuan itu dengan anak yang disusoni itu nanti jadi tunggal persusuan. Atau jalur pernikahan, berarti umpamanya laki-laki dengan mertua perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Keyakinan telah berwudu atau telah hadas tidaklah dapat hilang dengan dugaan sebaliknya, dan juga tidak dengan keraguan dengan pemahaman yang lebih utama. Maksudnya, keyakinan wudu atau yakin hadas itu tidak dapat hilang dengan dugaan sebaliknya. Kalau orang itu yakin masih punya wudu, terus dia ragu-ragu, mamang ini batal atau belum. Kalau dia yakin wudu, maka ya itu tetap berlangsung wudunya, belum batal. Satu contoh begini, kalau ada orang wudu sudah melakukan sholat, umpamanya sholat maghrib, dan sampai waktu isya
masuk waktu isya orang itu ragu-ragu batal atau belum. Kalau jelas-jelas orang itu dari maghrib sampai isya belum pergi ke kamar kecil dan jelas-jelas belum tidur, maka orang itu masih dalam keadaan berwudu. Tetapi kalau jelas-jelas tadi setelah maghrib dia pergi ke kamar kecil umpamanya, kok terus masuk isya dia ragu-ragu masih punya wudu atau tidak, maka jelas-jelas di situ orang tadi sudah hadas, maka orang itu sudah tidak mempunyai wudu. Ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Tentunya dari 4 hal ini berkembang sangat banyak, mungkin nanti bisa dipahami, bisa ditelaah. Kalau ada hal-hal bisa ditanyakan sehingga kita bisa lebih jelas bagaimana kita menjaga wudu kita supaya dalam hal batal wudu atau tidak batal wudunya ini menjadi penting. Karena orang yang batal wudunya kok dia melakukan sholat, jelas sholatnya tidak sah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma fahimtuhu wa ma hafidtuhu fardudu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.